Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di pertemuan 10 kali ini, kita tidak mengadakan kuliah offline, tapi teman-teman hanya mendengarkan rekaman saja ya. Nah, kita melanjutkan materi dari MPV kemarin, di mana teman-teman sudah menyelesaikan area brainstorming ya. Maka selanjutnya teman-teman perlu menyelesaikan area execution area di Javelin board. Nah, itu bagaimana kita bisa tahu apakah ide kita tuh beneran dibutuhkan sama customer apa enggak dengan cara memvalidasi. Nah, bagaimana sih cara validasi yang baik? Apa yang harus kita tanyakan ke customer? Bagaimana juga pembawaan kita, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu diajukan? Nah, itu yang akan kita bahas di pertemuan kali ini di dalam pertemuan The Art of Talking to the Customer ya. Jadi bagaimana cara melakukan interview yang akan memvalidasi dari ide bisnis kita ya. Seperti teman-teman tahu gitu ya bahwa di dalam eh, interview ini ada bagian dari MVP di mana kita masih di tahapan idea ya, di idea. Nah, untuk bisa membuat produk dan kita mungkin bisa melakukan tanya jawab gitu ya sampai akhirnya nanti kita akan keluar MVP serta menganalisa hasil dari MVP tersebut berupa data yang akan kita pelajari. Nah, jadi kenapa kita harus get out of the building, keluar dan mencari siapa sih sebenarnya yang membutuhkan solusi dari ide bisnis kita ya. Nah, teman-teman, supaya kalian tidak stuck dengan ide bisnis di situ-situ saja, kalian bisa mencoba memvalidasi ide supaya bisa berkembang dengan cara kalian berdiskusi dengan tim kelompok kalian ataupun misalkan diskusi dengan orang-orang yang dianggap punya pemikiran atau pemahaman yang objektif dan kritis terhadap ide bisnisnya teman-teman gitu ya. Dan yang paling penting, coba tanyakan sama diri teman-teman sendiri ya sebagai founder atau sebagai business owner dari bisnis tersebut, apakah kira-kira teman-teman mau menggunakan ide bisnis tersebut? Jika sekiranya teman-teman sendiri tidak mau menggunakan ide bisnis tersebut, merasa bahwa ide ini tuh nggak layak untuk dibeli, ya otomatis customer juga pasti nggak mau beli ya. Jadi make sure untuk kalian sebenarnya mau menggunakan ide kalian sendiri ya. Nah, ide kalian sendiri mau digunakan seperti apa? Pastinya ya ketika dianggap worth it sama kalian ya. Nah, jadi pastikan juga ketika melalui proses MVP itu prosesnya worth it dan juga tahu apa yang mau ditanyakan sama customer ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita akan menganalisa ataupun memvalidasi ide kita dan mencatat hasil seluruh rekaman ataupun misalkan prosesi dan validasi itu tersebut dengan menggunakan Javelin board ya. Kemarin kalian sudah menyelesaikan area brainstormingnya di sini gitu ya dan memilih spesifikasi siapa sebenarnya target market yang mau divalidasi terlebih dahulu gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, yang problem yang perlu kalian eksekusi ataupun misalkan ide validasi apa yang perlu kalian eksekusi pertama kali adalah yang sesuaikan dengan prioritas kalian yang dianggap nanti pertanyaan tersebut atau problem tersebut atau solusi tersebut ketika diselesaikan bisa menjadi solusi paling utama ataupun misalkan jadi fitur andalan di dalam ide bisnisnya teman-teman ya. Nah, caranya seperti apa sih cara interview yang baik dengan customer? Nah, teman-teman, kalau misalkan kalian mau memulai interview, mungkin bagi yang belum pernah melakukan interview dengan customer ataupun misalkan calon pelanggan, kalian boleh mulai dengan dua orang ya. Jadi, satu orang mencoba bertanya, satu orang mencatat apa yang menjadi jawaban dari customernya sendiri supaya nanti hasil dari wawancaranya tidak hilang ya. Nah, apa sih yang perlu dilakukan? Pertama, kalau misalkan kalian wawancara dengan customer, kalian adalah tipikal orang yang membutuhkan inputan ya, ataupun misalkan feedback dari pelanggan. Jadi jangan harap kalian bertanya dengan
kalimat-kalimat pendek seperti ini gitu ya, dah mam belum atau misalkan dah mandi belum dan sebagainya. Bapak kamu petani dan sebagainya. Nah, itu perlu kalian jalankan pertanyaannya yang sekiranya menimbulkan curiosity dan menyebabkan si orang tersebut mau terus berbicara, gitu ya. Bukan yang tipikal kalimat tertutup. Nah, dan perlu kalian hati-hati bahwa yaitu ini salah satu kekurangan kita sebenarnya ketika misalkan owner ataupun misalkan founder mencoba untuk memvalidasi ide bisnis tersebut, biasanya kalau orang Indonesia itu banyak yang bertopeng ya. Nah, artinya kalau misalkan kita katakan sekiranya apakah produk kamu bagus, ya tentunya bagus. Tapi ketika ditanya kamu mau pakai nggak sih produk saya, nah, maka jawabannya akan selalu produk kamu terlalu baik buat aku gitu ya. Nah, itu sebenarnya trik aja bagi mungkin kebanyakan customer ketika ditanya lebih lanjut. Maka dengan itu kalian harus bisa menggali sebenarnya apa sih jawaban terjujur ataupun misalkan insight terjujur yang bisa diberikan oleh pelanggan awal. Nah, jangan sampai pertanyaan-pertanyaan kalian nanti hanya akan menemukan jawaban-jawaban bias dari pelanggan sehingga kita tidak bisa menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk pengembangan produk kita. Nah, supaya tidak terjadi hal tersebut, kalian bisa melakukan interview dengan cara generatif interview ya, bukan evaluatif interview. Seperti apa sih generatif interview? Nah, generatif interview adalah interview yang dengan sengaja meminta ataupun misalkan mengajak responden untuk bercerita lebih banyak gitu ya. Jadi bukan hanya responden menjawab pertanyaan saja gitu ya. Tapi dia mungkin bisa menceritakan pengalamannya, dia bisa panjang lebar menjelaskan kisahnya dan sebagainya. Itu dilakukan supaya kita bisa mendapatkan insight atau point of view dari pelanggan itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu biasanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan berurutan gitu ya. Bukan pertanyaan tertutup yang misalkan cukup dijawab dengan jawaban iya atau tidak gitu ya. Nah, bisa jadi mungkin contohnya pertanyaan terbuka itu misalkan jawabannya ya saya merasa butuh. Nah, tapi kemudian misalkan tapi ada beberapa pertimbangan yang menyebabkan saya belum bisa memutuskan, misalkan kayak gitu ya. Jadi si pelanggan akan mencoba menjelaskan secara rinci. Kemudian yang paling pentingnya juga kalian perlu membuat pertanyaan yang sifatnya memancing responden bercerita lebih banyak gitu ya. Jangan sampai pertanyaan kalian tuh justru membuat risih si pelanggan awal atau justru membuat si pelanggan awal ini merasa tertutup dan merasa diinterogasi. Nah, kemudian yang paling penting dari ketika kalian melakukan validasi ide atau melakukan interview untuk memvalidasi ide, kalian tidak hanya menangkap jawaban verbal dari pelanggan, tapi juga kalian perlu menangkap jawaban non-verbal ya, karena orang Indonesia itu biasanya lebih ramah gitu ya. Kadang lain di hati, lain di mulut, lain juga ekspresi mata ataupun badan. Jadi kalian harus bisa tuh menangkap kalau misalkan ditanya apakah produk ini mau kalian beli misalnya kayak gitu ya kepada pelanggan. Nah, kemudian pelanggan menjawab, ya saya mau beli. Apakah jawabannya excited atau terlihat ragu-ragu dari mata ataupun misalkan dari badan, apakah dia merasa mundur selangkah karena merasa tidak worth it juga gitu ya. Nah, kalian akan tahu jawaban paling jujur dari pelanggan tidak hanya dilihat dari apa yang dia katakan, tapi juga ekspresi muka gitu ya ataupun misalkan tatapan eh, muka atau mata gitu ya, kemudian juga dari suara gitu ya, suaranya yakin, excited atau ngerasa ragu-ragu gitu ya. Begitupun dengan respon tubuh dan sebagainya. Itu akan terlihat gitu ya. Maka yang kalau perlu kalian lakukan ketika kalian melakukan pertama kali memvalidasi ide bisnis kalian, kalian perlu melakukan yang namanya generative interview ya.
Selanjutnya, apa sih yang tidak boleh dan boleh dilakukan ketika kalian memvalidasi ide bisnis kalian dengan melakukan interview ya? Pertanyaannya adalah kita bisa bertanya spesifik di masa lampau gitu ya. Nah, misalkan contohnya kalian punya pertanyaan, boleh diceritakan nggak pengalamannya gitu ya? Maka dengan kayak gitu dia akan bertanya tentang masa lampaunya mereka. Tapi yang tidak boleh kita lakukan adalah meminta atau membayangkan si pelanggan ini berada di situasi teoritis di masa depan. Misalkan contohnya, nah sekiranya bulan depan akan terjadi gempa, kemudian juga banjir besar, apakah kamu mau membeli produk saya? Gitu ya. Ya, jadi itu membayangkan situasi teoritis di masa depan. Kemudian, yang perlu kalian tanyakan adalah menanyakan permasalahan yang dihadapi. Misalkan, kalau contohnya ketika validasi ide Gojek gitu ya, maka akan bertanya apa sih permasalahan sehari-hari orang pergi ke kantor selain macet, ya apakah oh ternyata kendaraan transportasinya kurang nyaman dan lain sebagainya gitu ya. Tapi bukan kita menguji konsep atau solusi produk. Misalkan contohnya gimana? Nih Bu, saya punya produk A, Bu. Nah, menurut Ibu, kalau Ibu pakai, Ibu akan senang apa enggak ya? Gitu ya. Nah, maka menguji produk itu seperti itu. Kita tidak boleh langsung to the point menyalurkan produk kita kepada customer tanpa kita tahu apa bisa tanpa kita menggali nih permasalahan mereka tuh yang dihadapi itu seperti apa, problem apa sih yang sebenarnya mereka alami ketika menghadapi permasalahan yang sesuai dengan ide bisnis kita. Nah, yang paling penting ketika kalian melakukan interview atau validasi ide bisnis kalian gitu ya kepada calon pelanggan awal adalah kalian perlu menjadi pembelajar. Ini penting banget ya. Walaupun misalkan kita ngerasa bahwa kita sudah all out untuk membuat sebuah ide bisnis gitu ya, tapi tetap di depan pelanggan kita adalah pembelajar. Kita mendengarkan, banyak mendengarkan aktif, banyak melihat respon baik dari mata, tubuh, ataupun misalkan suara yang dikeluarkan oleh pelanggan itu sendiri. Jangan menjadi ahli atau interrogator. Ya. Misalkan kayak saya sih kurang setuju dengan produk seperti ini gitu ya. Kemudian kita ngerasa nggak suka tuh misalkan ketika pelanggan ngomong seperti itu gitu ya. Kemudian kayak ibu tuh nggak tahu ya ini tuh revolusi 2024 sudah ada AI dan sebagainya. Kita jadinya malah mendebat dan menginterogasi gitu ya. Itu sangat-sangat tidak disarankan terjadi ketika melakukan interview. Nah, sikap seperti apa yang perlu kita pertahankan ketika kita melakukan interview? Nah, kebanyakan adalah sikap bertanya, menyimak, dan mencatat gitu ya. Bukan malah berargumentasi ataupun malah berdebat hingga menyalahkan calon pelanggan. Hati-hati, kalian masih di tahapan ide awal. Kalau kalian sudah berani mendebat atau menyalahkan customer gitu ya, bisa jadi produk teman-teman, jadi nanti akan ada backslash, backslash ataupun dalam artian ada head comment gitu ya. Jadi ketika di launching bukannya sukses promosi, kalian malah dijadikan hate. Jadi berhati-hatilah ketika kalian mencari calon pelanggan awal gitu ya. Nah, talking to the customer biasanya kita lebih banyak talk less gitu ya. Artinya sedikit berbicara, mungkin hanya menjelaskan atau bertanya gitu ya, menyampaikan pertanyaan, tapi kita lebih banyak mendengar. Itu kenapa kita perlu memilih pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya membuat mereka mau bercerita lebih panjang pengalaman mereka terkait penggunaan produknya ya. Terus kemudian kita juga paham understanding their mental model. Misalkan kalau kita mau wawancara ibu-ibu, janganlah wawancara misalkan di jam-jam yang misalkan pagi-pagi karena misalkan ibu-ibu tuh sibuk. Habis itu kita wawancaranya mungkin sekali wawancara lebih dari 30 menit gitu ya. Atau misalkan kalau bapak-bapak biasanya pertanyaan bapak-bapak dilontarkannya kayak gimana sih gitu ya. Nah, kalian pahamilah mental modelnya dari calon pelanggan customernya kalian. Kemudian yang lagi-lagi saya tekankan gitu ya buat mereka untuk bercerita lebih banyak lagi. Kemudian contoh yang paling penting adalah kalian bisa lebih banyak bertanya seperti mengapa gitu ya. Oh, pengalamannya seperti apa? Jangan hanya berpaku dengan jawaban atau pertanyaan yang menjawab dengan
kata iya atau tidak gitu ya. Nah, kalaupun misalkan ada kata-kata abstrak, nah kalian akan bisa bertanya lagi gitu ya sama customer kalian. Misalkan contohnya saya ini merasa bingung. Nah, bingung itu kan adalah kata abstrak gitu ya. Nah, kalian boleh bertanya ulang sama customer kalian gitu ya. Oh, di mana Bu bingungnya? Apa yang membuat Ibu bingung gitu ya. Jadi jawabannya interview kalian tidak ada yang menggantung gitu ya. Karena kalian mencoba form validasi sedalam-dalamnya kepada calon customer kalian. Nah, misalkan contohnya gitu ya, penegasan agar responden bisa menceritakan lebih detail. Ketika dia misalkan pelanggannya, saya merasa bingung, bingung, ya saya bingung, saya yakin, saya nggak yakin apakah apa gitu ya. Oke, bingungnya sebelah mana, misalkan kayak gitu. Jadi kita mengajak si pelanggan itu untuk memahami sebenarnya mereka tuh punya masalahnya lebih tepatnya di area mana gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian mau pertama kali janjian ataupun misalkan kontak dengan responden sesuai dengan target marketnya kalian gitu ya, atau sesuai dengan customer personanya kalian, pastikan kalian tahu bagaimana cara untuk memperkenalkan diri gitu ya. Nah, perkenalkan secara pribadi dan juga tujuan interviewnya, tapi di satu sisi kalian jangan sampai bilang kalian mau riset produk gitu ya. Karena kalau misalkan kalian jawabnya atau misalkan menyampaikan kalian mau meriset produk, biasanya eh, jawaban orang-orang Indonesia yang ramah ini akan dibagus-bagusin karena dia takut dia tidak mau mengecewakan orang tersebut gitu ya. Takut misalkan dianggap bersalah terhadap kesaksian yang misalkan kalau menjelekan atau misalkan tidak menganggap produk ini bagus gitu ya. Nah, kemudian kalian juga perlu mengukur kira-kira berapa lama waktu interview kalian. Jangan sampai sekalinya kalian menginterview orang itu menghabiskan 1 sampai 2 hari gitu ya. Kalau bisa selesai dalam 10 sampai 15 menit ya. Jangan juga terlalu banyak menghabiskan waktu orang untuk bertanya terhadap produk kita karena biasanya kalau lebih dari 1 hari gitu jawabannya akan jadi bias gitu ya, bukan lagi fokus terhadap produk kita. Nah, yang paling penting adalah menanyakan kesediaan. Kalau misalkan si customer ini tidak bersedia, kita tidak perlu memaksa gitu ya. Kalau misalkan customer yang ini bersedia, coba tanyakan di jam berapa dan di waktu luang yang mana kalian bisa memulai untuk interviewnya. Dan paling penting gitu ya, setelah kalian selesai menyampaikan interview ataupun bahkan memulai pertama kalinya interview, kalian wajib untuk menyampaikan terima kasih. Karena pada dasarnya si responden ini sudah meluangkan waktunya membantu kalian untuk mereset atau memvalidasi ide bisnisnya kalian. Nah, ini adalah salah satu contoh skrip bagaimana perkenalan pertama kali menggunakan wawancara di WhatsApp gitu ya untuk misalkan menginterview validasi ide. Kalian bisa dilihat di sini ada sapaan, kemudian memperkenalkan diri dia eh, sebagai apa gitu ya. Kemudian juga mengucapkan terima kasih banyak pertama kali, walaupun misalkan interviewnya belum dimulai gitu ya. Nah, dalam rangka meningkatkan layanan aplikasi kami, dalam rangka kami sedang misalkan mencari solusi dari permasalahan ide bisnisnya kalian gitu ya. Boleh nggak Ibu, saya minta waktu 10 sampai 15 menit untuk mewawancarai Ibu melalui WhatsApp ataupun misalkan saluran video call ataupun misalkan kalian ketemu offline langsung juga kalian perlu menyampaikan berapa lama tentang waktu interview yang akan kalian gunakan ya. Nah, ketika kalian sudah masuk ke dalam sesi wawancara gitu ya, pastikan kalian ada hadir secara seksama, perhatikan seksama. Nah, kemudian perhatikan juga apa yang audiens kalian sampaikan, sekiranya dia sudah bercerita lebih banyak ataupun misalkan memberikan insight yang lebih banyak, jangan lupa untuk mengapresiasi. Kemudian di akhir setiap pertanyaan kalian bisa mencoba menyimpulkan, artinya mengikat jawabannya mereka dengan menyimpulkan apa yang telah mereka sampaikan. Kemudian kalau misalkan ternyata ada kata-kata yang belum jelas, boleh dengan bertanya mengapa, apa maksudnya, seperti apa. Jadi jangan sampai ada kalimat abstrak atau penjelasan kurang detail dari jawaban si customer kalian.
Kemudian yang paling penting adalah karena ini adalah tahapan MPP, lagi-lagi ya tujuannya adalah learning bukan untuk selling. Jadi ketika mungkin kalian bertanya, apakah kamu berminat untuk menggunakan produk ini gitu ya, bisa jadi ada banyak orang yang tidak mau menggunakan produk teman-teman. That's okay, karena pada dasarnya kalian akan memvalidasi apa sih yang benar dan misalkan belum sesuai dari isi kepalanya pelanggan kalian gitu ya. Jadi jangan buru-buru untuk berjualan ya. Nah, tips yang selain yang paling akhir supaya kita bisa mendapatkan referral ataupun misalkan rekomendasi paling gampang gitu ya dengan tipikal user yang setipe. Misalkan kalau contohnya kalian nyari tipikal user yang doyan seblak, biasanya yang jajan seblak akan nyari juga sama-sama yang juga doyan seblak gitu ya. Nah, kalian boleh tanya nih kira-kira apakah ada teman ataupun misalkan relasi yang memiliki ide yang memiliki hobi yang sama atau problem yang sama dengan ide bisnis kalian supaya bisa dibantu untuk bisa dikontak gitu ya, diwawancarai juga. Jadi kalian tidak perlu mencari lagi, scanning lagi dari awal siapa target-target kalian gitu. Nah, kalau dengan referral itu lebih memudahkan menemukan yang satu jenis dengan customer personanya kalian. Nah, misalkan ini adalah salah satu sampel ketika membuat seseorang untuk mau terus berbicara gitu ya. Nah, bisa diceritakan lebih lanjut tentang misalkan problem yang dialami gitu ya. Nah, terus kalau misalkan kalian ngerasa belum paham dengan apa yang dia sampaikan gitu ya, kalian boleh ngasih penegasan, boleh dielaborasi lagi, boleh dijelaskan kembali atau boleh eh, ditekankan kembali misalkan saya belum paham terkait eh, masalah yang ingin disampaikan misalkan. Nah, terus kalau misalkan kalian juga bisa mengkonfirmasi kalau kalian juga belum memahami apa yang disampaikan sama customer dengan cara apa yang Anda maksud dengan A atau misalkan betul nggak sih pemahamannya A dan B gitu ya. Kita sama-sama cek pemahaman gitu ya. Itu cara-cara untuk membuat si customer tetap bercerita gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan memilah pertanyaan responden agar menceritakan bagian per bagian secara detail, kalian boleh spesifik ini ya. Oh, misalkan setelah kamu membeli seblak, biasanya kamu bagaimana gitu ya. Kamu bertanya kayak gitu, oh ternyata saya harus membeli susu misalkan kayak gitu. Oh begitu ya, boleh tahu nggak sih susu yang misalkan di prefer lebih susunya merek apa gitu ya. Nah boleh kalian elaborasi sampai ke detail-detail hal tersebut gitu ya. Nah, kemudian intinya pada dasarnya kita dalam interview ini harus mencari bagaimana si responden ini tetap berbicara, tetap menceritakan dan supaya kita tetap bisa menggali insight ya. Nah, ini adalah salah satu contoh ya pertanyaan-pertanyaan yang saya dan tim pernah buat ketika saya mencoba meluncurkan produk digital book gitu ya. Jadi ada buku yang terkoneksi dengan handphone. Nah, misalkan kita mau cari nih apakah benar sebenarnya ibu-ibu ini tuh yang sudah mengoleksi banyak buku butuh eh, punya buku digital gitu ya. Jadi artinya dia punya buku yang bisa disambungkan dengan handphone. Nah, kira-kira pertanyaannya apa aja tuh? Nah, jelas kita tuh harus tahu siapa persona kita terlebih dahulu ya. Misalkan nama, usia, anak, demografi, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalian lihat ada 20 pertanyaan untuk memvalidasi apakah sebenarnya si ibu-ibu atau misalkan pelanggan awal ibu-ibu yang suka baca ini membutuhkan buku digital gitu. Dan kalaupun misalkan membutuhkan buku digital, apakah dia mau mengeluarkan uang sebesar X gitu ya untuk produk tersebut? Ya, kalian bisa lihat pertanyaan per pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang digali adalah bukan pertanyaan tertutup yang dijawab iya atau tidak gitu ya, tapi pertanyaan-pertanyaan yang menggali masalah untuk bisa lebih detail diceritakan kepada kita sebagai uh, business owner ataupun misalkan founder gitu ya. Nah, yang perlu kalian pahami ketika kalian menginterview customer, mungkin bisa jadi dari 10 gitu ya, adalah misalkan 3 sampai 4 orang merasa tidak perlu atau misalnya tidak butuh, tidak worth it menggunakan produk atau membeli produk kalian.
Nah, pada dasarnya karena ini adalah tahapan validasi, maka rejection adalah hal yang normal gitu ya. Selama rejection ini terdiri dari 10 sampai 20% dari keseluruhan orang yang diwawancarai gitu ya. Karena itu merupakan rate normal, Kak. Tapi kalau misalkan ternyata 80%-nya mereject ide tersebut, berarti ada kemungkinan ada yang salah dengan ide kita gitu ya. Jadi kita harus cek. Kita harus berpikir ulang, harus brainstorming ulang di mana nih kesalahannya, apa sih yang membuat orang tuh nggak mau membeli produk kita gitu ya. Jadi the last thing yang ingin saya sampaikan, kalian silahkan get out of the building, cari orang yang akan kalian validasi gitu ya. Hasil dari kalian mewawancari orang nanti tolong dikumpulkan di akhir pekan sebagai salah satu tugas kalian sudah mengerjakan project MPP dalam project bisnisnya teman-teman. Oke? Jika ada yang pertanyaan, kalian boleh tanyakan di grup WhatsApp atau tanya langsung ke Axel. Sekian. Terima kasih telah menyimak rekaman ini dengan baik. Silahkan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.